Saudara, lebah saat ini tidak hanya sekedar serangga yang menghasilkan madu, namun dapat pula menjadi media penyembuh berbagai penyakit lewat sengatannya. Lebah telah sejak lama dibudidayakan dalam penangkaran untuk menghasilkan lebih banyak madu dengan beragam kualitas serta khasiat. Salah satunya terdapat di Penangkaran Madu Bina Bersaudara, Jalan Titik Kuning, Medan. Di sini dapat dijumpai aneka madu yang dihasilkan lebah dari berbagai nektar bunga pepohonan, masing-masing memiliki warna dan manfaat tersendiri. Misalnya, madu bunga kaliandra dipercaya berkhasiat membantu penderita stroke, kolesterol, kencing manis, sakit jantung, dan lever. Madu lainnya seperti madu bunga rambutan berkhasiat memperkuat kandungan ibu hamil, memperlancar nafsu makan, memperkuat fungsi ginjal, serta memperlancar urin. Pengelolanya Zulhadi Lubis senantiasa berupaya menjaga keaslian madu miliknya dengan menjual madu langsung dari membelah sarangnya. Madu tidak diperas, tetapi ditiriskan dari sarangnya hingga kering. Cara ini membuat madu yang dihasilkan tidak terkontaminasi, lebih bersih, dan lebih berkhasiat. Harga madu dijual bervariasi dari Rp40.000 hingga Rp60.000 per botol, tergantung dari kualitas dan khasiat nektar bunga yang didapat. Sarang madu yang diambil langsung dari hutan di kawasan Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Sementara lebah ditangkarkan di kawasan Kabupaten Karo dan Simalungun. Ya, kita melihat sumber daya alam Indonesia ini kan banyak yang belum dimanfaati. Kenapa nggak kita manfaati? Dan ini menjadi lapangan pekerjaan bagi kita. Nah, kalau peternakan lebah madu Indonesia sangat berpotensi karena kita lihat sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Jadi sangat bagus sekali ini dijadikan lapangan usaha, lapangan pekerjaan yang bagi-bagi generasi muda yang belum berwira swasta atau belum bekerja, dan sangat bagus sekali. Ya, pasarnya gimana pasarnya? Kalau pasar usaha lebah madu ini sangat terbuka luas. Kita melihat ya banyak orang Indonesia ya banyak yang penyakitan. Sekarang cuaca saja cuaca panas, tiba-tiba cuaca hujan. Jadi berbeda cuaca maka terjadi banyak terjadi penyakit. Jadi mau tidak mau kalau sudah sakit larinya ke minum madu juga. Gitu ya. Nah, jadi nggak sulit memasarkannya gitu? Tidak sulit. Nah, Iya. Selain mengambil madunya, Zulhadi Lubis juga memanfaatkan lebah untuk terapi mengatasi berbagai penyakit, seperti berbagai penyakit sendi dan sakit kepala berkepanjangan. Terapi pengobatan ini dilakukan dengan menyengat bagian tubuh yang membutuhkan terapi. Sengatan lebah memang terasa sedikit sakit pada awalnya, namun kemudian akan terasa hangat menjalar di bagian yang sakit. Sengat lebah harus dibiarkan melekat di bagian yang diterapi hingga warna sengat berubah dari putih menjadi kehitaman. Zulham Lubis mengatakan, untuk penyakit yang sudah menahun memerlukan terapi berulang, namun biasanya akan sembuh setelah 3 hingga 5 kali terapi. Ia mengakui kerap menggunakan sendiri terapi sengat tawon ini untuk mengurangi kelelahan dan pegal-pegal di sendi setiap habis bepergian mengambil madu di hutan. Setiap sengatan hanya dikenakan tarif Rp5.000. Tentunya harga yang relatif murah untuk sebuah kesembuhan. Bila Anda berkunjung ke Penangkaran Bina Bersaudara ini, Anda akan mendapat 2 manfaat sekaligus: menikmati madu asli dan mendapat pengobatan terapi sengat lebah. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton sekalian.
Anda tahu acara kita ini kan? Acara kesehatan keluarga kerjasama TVRI Stasiun Medan dan Universitas Sumatera Utara. Coba Anda lihat, apakah yang mencuat di pemberitaan nasional ya? Isu yang begitu menonjol di kehidupan kita belakangan ini. Bukannya itu, bukan. Maksud saya yang baik-baik aja, yaitu masalah labelisasi bahan makanan, halal atau haram. Maksud kami adalah, alangkah baiknya jika labelisasi justru menjangkaui nilai-nilai daripada bahan makanan tidak sebatas halal dan halal, tapi mengutarakan spesifikasi manfaatnya dan seterusnya. Maka penonton malam ini kita akan mencoba mengkaji sejenis bahan makanan, lebih tepatnya adalah minuman yang seharusnya banyak kita manfaatkan, mengingat begitu luasnya lahan hutan, begitu kayanya flora di bumi Indonesia ini, di mana sejenis serangga yaitu lebah dapat memproses kebisaannya untuk menghasilkan madu. Mari kita coba uji diri kita. Sudahkah tahu secara benar-benar tahukah kita apa itu madu lebah? Kita jumpai bintang tamu kita, Ketua Pusat Iptek Perlebahan Annal Bina Bersaudara, Saudara Dr. Andes M. Akhir Lubis. Untuk itu saya ajak Anda sekalian ke Desa Tanjung Sari, di mana di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, ke lokasi sebuah peternakan lebah. Mari kita ke sana penonton. Para pemirsa, kami ingin menjelaskan hal-hal yang bertalian dengan masalah perlebahan. Sebelumnya kami perkenalkan, kami adalah dari Yayasan Pendidikan Bina Bersaudara bagian perlebahan, pengembangan perlebahan, bekerja sama dengan Pusat Jasa Ketenagakerjaan USU. Mengapa kita perlu mengenal masalah lebah? Tentu saja ada berbagai macam-macam manfaat yang perlu kita ketahui. Pertama, dengan beternak lebah berarti kita telah melestarikan lebah. Dalam hal ini kita perlu untuk mengetahui seluk-beluk beternak lebah. Dan kami ditemani untuk ini oleh rekan kami, Saudara Herman, nanti akan menjelaskan cara beternak lebah. Adapun manfaat beternak lebah pertama, yaitu untuk mendapatkan produksi langsung, yaitu madu. Sebagaimana kita banyak mengetahui, madu itu sangat didambakan oleh banyak orang untuk kesehatan. Karena di dalam madu banyak mengandung vitamin-vitamin yang sangat penting bagi tubuh manusia, seperti vitamin A, vitamin B, B1, B2, enzim mineral, dan lain-lain. Selain itu, keperluan lainnya tentu sebagai mata pencarian. Nah, dengan beternak lebah, kita memiliki untuk mendapatkan hasil-hasil daripada ternak lebah. Dan selanjutnya juga untuk penyerbukan. Dalam hal ini, dalam bahasa asingnya kita sebut polinasi. Ya, dengan beternak lebah, hasil pertanian dapat ditingkatkan berlipat ganda. Dan selanjutnya juga
adalah untuk wadah persaudaraan. Karena dengan beternak lebah, kita harus berperilaku yang baik. Karena lebah ini mempunyai insting yang tajam, sehingga para peternak harus menjaga tata tertib sebagai perilaku manusia yang budiman. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa meminum madu ini yang sangat penting. Nah, madu yang bagaimana yang patut atau pantas dan layak begitu diminum oleh manusia. Sebab kalau tidak tahu mana yang baik diminum, mana yang buruk, ini nanti akan sangat berbahaya kepada tubuh kita kalau terminum yang bukan madu. Katakanlah madu palsu atau madu yang belum layak dikonsumsi seperti cemar ataupun masih muda. Adapun madu yang layak dikonsumsi yaitu madu yang sudah cukup tua. Kita kenal madu itu kalau sudah cukup tua, yaitu pada di lubang-lubang atau sel dalam sarang lebah. Ya, dalam sel sarang lebah itu sudah tertutup, ya, sudah tertutup di permukaan sel itu sudah tertutup rapi. Nah, ini berarti madu telah tua. Nah, dalam hal ini supaya madu juga kita peroleh madu yang baik, maka madu ini jangan diperas. Nah, kita panen melalui alat pemanen namanya, yang nantinya akan lebih lanjut diterangkan oleh bagian peternak. Jadi ada ekstraktor alat pemanen madu, sistemnya sentrifugal berputar, madunya keluar, sementara sarangnya tidak rusak dan ia tetap utuh. Nah, di sini perlu juga diingat ya, bahwa madu itu banyak macam-macam warnanya. Sebab madu yang satu, bunga yang satu dengan bunga yang lain, itu tidak sama. Nah, sebutkanlah sekarang madu nektar bunga karet. Nah, nanti kalau kita panen bunga karet di sini, madunya seperti yang kita lihat yang pertama. Nah, itu warnanya madu bunga karet, ya. Nah, warnanya seperti demikian, agak kekuning-kuningan. Nah, sementara madu nektar bunga kaliandra itu madunya warnanya kuning, dan nektar bunga kaliandra ini memiliki potensi tertentu, yaitu dia mengandung polen atau tepung sari. Nah, dalam hal ini pula banyak lagi madu-madu yang lain. Jadi ada madu nektar bunga rambutan, ada madu nektar bunga mangga. Kalau dari hutan, yaitu seperti kaliandra tadi, ya, ada juga sengon dan lain-lain. Mengapa demikian? Kita harus maklum bahwa lebah itu pemakan satu jenis pada satu waktu, satu jenis nektar. Artinya bunga yang sedang berkembang pada pohon-pohon itu, kalau dia lagi sedang berbunga, nektarnya itu dihisap oleh lebah. Dan mereka pemakan satu. Kalau bunga karet selama bulan ini, maka bulan akan datang kemungkinan mereka akan makan yang lain. Lain halnya pula dengan persoalan polen. Kalau polen, dia itu namanya tepung sari. Ada beberapa pohon tidak memiliki polen, tetapi memiliki nektar saja. Dalam ini seperti karet ini, dia tak mempunyai polen atau tepung sari. Jadi kalau kita beternak di sini, nanti setelah peternakan kita harus memindahkan lebah ini setelah panen ke perkebunan jagung. Di perkebunan jagung banyak polen, agar lebah kita itu kembali berkembang dengan baik. Setelah berkembang dengan baik, baru kita ngangon lagi ke perkebunan lain yang lagi sedang berbunga. Dalam hal ini tentu kami kepada kita semua warga negara, ya, terutama yang ada di pedesaan, hendaknya tertarik untuk ikut serta beternak lebah sebagai yang telah kami sebutkan tadi beberapa manfaatnya. Lain halnya lagi dengan kalau orang makan madu, apa untungnya? Nah, tadi sudah kita jelaskan mengenai madu yang layak dikonsumsi. Nah,
Tentu banyak sekali manfaatnya. Pertama, tubuh kita akan tetap dalam keadaan tangguh. Nah, kalau kita tangguh, tentu potensi bangsa kita, terutama generasi muda kita, akan dapat bekerja dengan ulet. Penonton, sabar ya. Sebelum lebih jauh, Dr. Andes Akhir Lubis menerangkan yang berkaitan dengan madu lebah. Coba Anda simak apa kata seorang pakar kesehatan, lebih tepat pakar gizi, justru seorang spesialis anak lagi, tentang keabsahan dari awalan yang dikatakan oleh seorang pimpinan iptek perlebahan tadi ya. Betulkah nilai nutrisi, betulkah kadar gizi demikian menunjang kesehatan? Anda dengarkan pakarnya. Setelah mana nanti baru kembali Anda mendengarkan lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah peternakan lebah ya, tentang prosesnya dan seterusnya dari saudara Hermansyah, dan kembali tentu dengan Pak Akhir Lubis. Coba Anda ikuti terus acara ini. Para pemirsa, berbicara mengenai gizi, khususnya gizi madu, seperti kita ketahui, madu merupakan salah satu sumber kalori karena dia merupakan golongan daripada karbohidrat. Dan perlu kami jelaskan bahwasanya madu mengandung jenis karbohidrat monosakarida, yaitu jenis fruktosa, dan juga sedikit mengandung glukosa dan sangat sedikit sukrosa. Nah, seperti kita ketahui, madu selalu dipakai sehari-hari dan selalu dianut bahwasanya madu merupakan sumber kekuatan. Karena kita ketahui dia merupakan sumber kalori yang sangat tinggi dan juga merupakan suatu energi instan. Kita tahu kalau karbohidrat dibakar oleh tubuh akan menghasilkan 4 kalori. Jadi bisa Anda bayangkan kalau Anda minum 1 sendok madu, di mana 1 sendok madu kira-kira 10 gram, dan di dalam 10 gram daripada madu tersebut 20%-nya adalah air, maka dia ada sekitar 8 gram. 8 gram daripada madu tersebut akan menghasilkan kalori kira-kira 32 kalori. Nah, karena kita selalu memakan madu tersebut kombinasi dengan makanan lainnya, misalnya Anda selalu memakan madu dengan telur, jadi kita tahu telur merupakan sumber protein yang sangat baik. Dan di sini telur saya terangkan merupakan sumber protein tentunya apabila Anda memakan telur tersebut dengan putih telurnya. Karena kalau Anda hanya memakan telur kuningnya saja, itu adalah merupakan sumber daripada lemak. Apabila Anda memakan madu dicampur dengan telur beserta putihnya tersebut, maka Anda akan memakan satu komposisi makanan yang cukup baik, mengandung protein, lemak, dan juga karbohidrat. Seperti kita ketahui, 1 butir daripada telur, terutama telur yang selalu kita dapat di pasaran, yaitu telur daripada ayam peternak, 1 butirnya mengandung 95 kalori. Selain itu juga mengandung protein sebanyak 10 gram, kemudian juga mengandung lemak sebanyak 6 gram. Nah, bisa Anda bayangkan kalau Anda memakan 1 butir telur ditambah dengan 1 sendok madu, maka Anda akan bisa mendapatkan kalori sebanyak 95 ditambah dengan 32 kalori, maka sekali minum Anda akan mendapatkan kalori sebanyak 137, kalau saya tidak salah ya, 137 kalori. Dan selain itu juga Anda mendapatkan protein sebanyak 10 gram dan lemak sebanyak 6 gram. Kemudian juga Anda mendapatkan beberapa vitamin yang ada di dalam telur tersebut. Ya, baiklah para pemirsa, akan saya jelaskan mengenai jenis daripada lebah yang dapat kita pelihara, yaitu pertama jenis lebah lokal. Yang kedua adalah jenis lebah milipera, yang kita lihat pada saat ini jenis lebah milipera. Di dalam suatu kota ini sebenarnya ada 3 jenis lebah di dalam satu kota. Yang pertama
kalau kita lihat daripada gambar, yaitu pertama lebah ratu, yang kedua lebah betina atau lebah pekerja, sedangkan ketiga jenis lebah jantan. Sedangkan dalam satu kota ini, setiap satu kota atau dalam satu koloni, yaitu jenis lebah ratu terdiri hanya 1 ekor. Yang kedua, jenis lebah jantan. Jenis lebah jantan ini dalam satu kota berkisar 300 sampai 600 ekor lebah jantan. Sedangkan yang lainnya adalah lebah pekerja. Jumlah daripada lebah pekerja ini berkisar sampai 30.000 sampai mencapai 60.000 ekor lebah pekerja. Adapun tugas-tugas daripada lebah ini, lebah ratu tugasnya di dalam sarang hanyalah bertelur dan menghasilkan daripada anak-anak yang akan menghasilkan baik lebah pekerja ataupun lebah jantan. Usia daripada lebah ratu ini berkisar 7 sampai 10 tahun. Kemudian dia mati dan digantikan oleh calon ratu baru. Kemudian untuk mengenai lebah jantan, jenis lebah jantan ini bentuk dan warnanya itu berbeda daripada lebah ratu. Warnanya kehitam-hitaman, kemudian bentuk daripada tubuhnya bulat dan tidak memiliki sengat. Tugasnya di dalam sarang, sebenarnya ini kalau di dalam sarang untuk sebagai pemakan daripada madu. Tugas utamanya adalah mengawini ratu. Maka apabila banyak lebah jantan, sudah bisa dipastikan ratu itu akan kawin. Sedangkan tugas daripada lebah pekerja, ini dikatakan lebah pekerja karena dari kecilnya sampai dia mati itu bekerja terus. Baik itu pembuatan sarang, mencari nektar dan tepung sari di lapangan, sampai matinya. Usia daripada lebah pekerja ini berkisar sampai 6 bulan. Bisa dia mencapai 1 tahun apabila tidak bekerja secara aktif. Sedangkan aktifnya hanya sekitar 4 sampai 6 bulan usianya. Kemudian untuk mendapatkan daripada suatu koloni lebah di dalam suatu kotak lebah itu, pertama sekali menjinakkannya. Pada umumnya masyarakat yang belum mengetahui daripada lebah ini adalah dia katakan magic. Akan tetapi secara iptek atau ilmu teknologi kita hanya mencari ratu. Apabila kita mendapatkan dalam satu koloni lebah ratunya, sangat mudah sekali kita dapatkan dan dapat kita bikin kemana saja. Sebagai contoh nanti kita membuat daripada jenggot lebah. Ini yang pertama sekali kita cari ratunya. Kita masukkan ratu dalam sarang daripada ratu lebah. Kemudian kita masukkan ratunya tadi ke dalam. Selanjutnya, selain daripada ratu lebah itu kita masukkan ke dalam kurungan ratu, kita masukkan juga lebah pekerja di dalamnya 4 sampai 5 ekor. Baiklah, untuk sementara saya kira sampai di situ dan kita lihat lebah di dalam koloni ataupun dalam sarang. Untuk memperhatikan daripada calon lebah jantan tadi, itu dia lebih menonjol di dalam sarang. Sebagai contoh ini adalah calon daripada lebah jantan. Kemudian yang lainnya ini adalah lebah pekerja. Adapun jenis daripada lebah ratu, di dalam sarang dia itu hanya 1 ekor. Sebentar kita cari. Ini dia. Yang 1 ekor ini kita masukkan dalam kurungan ratu apabila sewaktu penangkapan liar di lapangan. Dia ini sangat dilindungi oleh lebah-lebah pekerja yang lain. Pada saat ini kalau kita lihat sarangnya ini sudah kosong. Karena pada saat ini belum musim bunga. Dan sebentar lagi akan musim bunga daripada karet. Seluruh daripada lebah pekerja ini akan bekerja memasukkan nektar calon madu ke dalam sarang-sarang yang kosong ini. Selanjutnya, adapun calon daripada lebah ratu adalah yang menonjol seperti ini, ke bawah. Apabila terjadi tonjolan yang lebih besar seperti ini akan menunjukkan calon daripada satu kotak tadi bisa kita budidayakan menjadi 4 sampai 10 kotak. Ini tergantung daripada calon ratu ada berapa di dalam sarang. Jadi perbedaannya
apabila dia lebah jantan tadi menonjol ke depan, sedangkan calon daripada lebah ratu dia menonjol ke bawah dan ukurannya lebih besar. Kemudian ada kita melihat daripada lebah pekerja itu telah mengisi nektar ataupun calon madu. Ini yang saya angkat ini adalah namanya frame. Dalam satu frame ini terdapat daripada 2 bagian untuk dalam hal pemanenan. Di dalam frame ini telah terdapat calon-calon nektar yang akan dijadikan oleh lebah itu menjadi madu. Di dalamnya ini telah berisi, akan tetapi madunya ini masih muda dan belum boleh dipanen. Nah, ini mereka keseluruhan masih menuakan daripada madunya tadi, nektarnya menjadi madu yang tua. Sebaliknya demikian juga. Nah, ini keseluruhan telah diisi oleh lebah-lebah pekerja dari nektar ataupun cairan manis yang didapatnya dari kuntum-kuntum bunga. Jadi keseluruhannya ini adalah jenis lebah pekerja atau lebah karyawan yang jumlahnya tadi 30.000 sampai 60.000 ekor daripada lebah pekerja. Ya, kemudian kalau kita lihat pada sarang berikutnya, sarang yang ini nampaknya sudah tua dan warna daripada sarang ini telah hitam. Akibat daripada berlobang-lobang yang tidak menentu seperti ini adalah tindakan daripada hama yang ada di dalam sarang. Yang ini dimakan oleh lipas-lipas sehingga terjadi pelobangan seperti ini. Adapun lipas yang memakan di dalamnya yaitu jenis daripada madu yang dimasukkan oleh lebah pekerja di dalam, kemudian diisap oleh lipas, sehingga terjadi kebusukan atau pembusukan pada sarang, maka kerusakan pada sarang. Inilah tugas daripada para peternak lebah yang hanya menghindari daripada lipas, cicak, semut, dan jenis-jenis hama lain sebagainya. Sebenarnya kita berbicara mengenai beternak lebah, tidak ada dikatakan ternak ini untuk diberi makan. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan ternak ayam, ayam itu diberi makan, diberi minum. Sedangkan lebah ini tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Hanya saja para peternak itu menyediakan kotak seperti ini. Kotak ini dinamakan stup. Sedangkan ini dinamakan frame. Stup, frame, kemudian alat yang lain adalah scrub. Scrub ini untuk membersihkan daripada frame-frame yang kotor seperti ini. Kemudian kurungan ratu. Yang lainnya tidak kita beri seperti makanan, minuman, itu tidak diberi oleh para peternak. Ini saya himbau kepada para remaja, khususnya yang telah putus sekolah, janganlah sempat menganggur di tanah air yang kita cintai ini, karena sumber alam di Indonesia ini belum dapat kita gali sedini mungkin. Sehingga para pelajar yang telah putus sekolah belum dapat meneruskan mencari perekonomian yang lebih matang untuk berusaha. Nah, jadi marilah kita beternak lebah sedini mungkin, karena daripada ternak lebah ini boleh dikatakan dana tidak banyak kita dapatkan atau kita himbau. Jenis daripada lebah ini memang jenis daripada lebah Eropa. Dan satu lagi ada jenis lokal, nanti kita katakan ukurannya lebih kecil daripada lebah milipera ini. Jenis lokal tersebut mudah sekali kita dapat di lingkungan kita. Kemudian kalau kita lihat yang satu frame ini atau satu sarang ini, terlihat lebih daripada warnanya itu lebih muda. Ini adalah buatan daripada lebah pekerja itu sarang baru. Jadi warnanya lebih muda, ukurannya belum terlihat jenis-jenisnya, bagaimana keadaan, apakah dia calon lebah jantan atau lebah pekerja. Juga calon lebah ratu belum ada, karena ini baru sekitar 4 hari dibuatnya sarang. 4 hari telah demikian sudah mulai terjadi penonjolan.
Sedangkan pondasinya ini kita bantu, ada mulai dibuat pencetakan. Yang kita bantu ini seperti ini, dasar daripada pembuatan sarang. Sedangkan yang lainnya itu lebah pekerja itu sendiri pembentukan. Seperti kalau kita katakan lebah sebagai karyawan, dia adalah insinyurnya, pembuatan daripada sarang-sarang. Yang kita bantu yang pertama sekali seperti ini, kayu atau terpek kita bentuk sedemikian, kemudian kita bantu dengan kawat. Adapun fungsi daripada kawat ini agar terjadinya nanti pembuatan sarang demikian, supaya nanti lebah tersebut mudah menjalin daripada sarangnya di dalam. Dan sewaktu pemanenan, ada alat panen yang kita bawa yang namanya ekstraktor. Ekstraktor ini apabila terjadi dalam frame tersebut sudah penuh, kemudian kita masukkan nanti frame yang telah penuh tadi di dalam, ke dalam sarangnya atau ke dalam ekstraktor, kemudian kita putar. Sewaktu terjadi pemutaran, madu yang berada di dalam akan tercampak ke dalam ember. Dan madu itu sebenarnya tidak boleh dipegang. Apabila ada seorang peternak lebah memanen madunya dengan mempergunakan tangan, ini sudah terjadi kontaminasi. Arti daripada kontaminasi itu terjadi kerusakan pada madu. Sehingga madu tersebut bisa terjadi pembasian. Nah, makanya kalau madu yang seperti kita panen dengan mempergunakan ekstraktor ini dapat mencapai 4 atau 2 tahun dia tidak akan rusak. Sedangkan madu yang terpegang oleh tangan itu akan terjadi kerusakan. Terjadi berupa pembuihan dan lain sebagainya. Makanya madu itu tidak boleh dipegang. Hanya dengan mempergunakan alat seperti ini, kemudian disaring, dimasukkan